Ya, sebenarnya sih kita ada niatan untuk membuat motor GP GSX ya, GSX motor GP, cuman kita belum, satu kita masih padat untuk pesanan. Nah, kedua kita masih Pastinya custom model apa aja bisa ya Om ya? iya. Nah, untuk ini biaya custom itu sebenarnya berapa sih? Halo Lur, jumpa lagi bersama VBJ Channel dan Kreatif Custom. Ya tentunya masih tetap ada di tempatnya workshopnya Om Jorgi Chandrono ya. Kali ini dengan program terbaru namanya ngocok ya, ngobrol cok ya. Artinya ngobrol cok bener cok ora cari wong Jawa ya. Dan yang artinya itu suka bener suka enggak, tapi insya Allah ini pasti obrolannya bener ya. Ya karena ya yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ke Om Jorgi ya. Halo Om Jorgi, Ya, apa halo. kabarnya? Baik, saya sehat-sehat selalu dan masih dalam keadaan kerja hari ini. Kita nggak ada libur karena kita kerja untuk sendiri. Ya, nggak ada teman, nggak ada siapa. Kita kerjaan kita pegang sendiri dan sesuai hasilnya supaya lebih maksimal dan lebih memuaskan untuk pelanggan kita semua, itu doang. Nah, itu yang pasti yang diutamakan Om Jorgi adalah kualitas ya. Oke. Dan alhamdulillah kemarin motor M1 MotoGP-nya sudah dikirim ya Om? Ya, yang kemarin saya kirim ke Kebumen, khususnya di Petanahan atau di Kecamatan Bulus Pesantren. Nah, dari pihak-pihak kemarin saya disapa dari beberapa media sosial yang suruh mampir, suruh Om berhenti dulu mampir di tempat saya. Sorry, saya nggak bisa jawab karena saya sibuk memakai Google Map untuk pengiriman motor saya, dan akhirnya nyampe di sana dan alhamdulillah orangnya yang punya seneng dan sangat puas intinya sama kerjaan saya. Dan akhirnya sekarang udah ada di Kebumen. Bagi warga Kebumen yang nggak saya sapa satu persatu, silakan main ke tempat saya. Jarak Kebumen dari sini nggak jauh, cuman 1 jam, kurang lebih 1 jam, itu aja. Pastinya di perjalanan tuh wah itu ada pick up bawa kayak MotoGP ya, pasti ya nggak salah lah kalau jadi lirikan orang-orang ya. Iya betul. Pasti wah keren banget itu, apalagi turun dari pick up ya, itu dikirim ke pemiliknya, mantap itu kemarin benar-benar. Terus juga kemarin juga ini habis pameran juga Om ya. Nah, habis pameran juga. Dan kemarin pameran ya dikunjungin dari kita, nggak kontes nggak apa, kita hanya memamerkan produk saya atau karya saya. Itu hanya di survei dari 15 instansi, dari pihak Bupati Banjarnegara, pihak cukai dari Banjarnegara, pokoknya macam-macam lah, orang-orang kayak Polres kayak gitu ya. Kita cuma memamerkan supaya berarti ada hasil karya anak bangsa yang harus dihargain seperti kita ini. Jadi harusnya didukung, bukannya malah dijatuhkan. Itu aja sebenarnya gitu Ya, namanya sebuah karya itu harusnya kita support ya Om ya. Ya memang kalau namanya buatan tangan tuh ya tidak sesempurna buatan mesin, nggak betul nggak Om? Ya. Tapi ya kalau menurut saya ini hasil karyanya Om Jorgi ini ya sangat luar biasa, benar-benar keren hasilnya, keren banget. Terus lalu nanti pun kita coba jawab komentar ya, dari kemarin kan banyak yang tanya-tanya Om di komentar YouTube saya Om. Ya. Mungkin saya juga nggak berani bales, takutnya salah jawab atau apa. Ya tentunya nanti kita langsung tanya ke Om Jorgi ya. Oke. Om Jorgi kemarin juga ada yang tanya nih Om. Om kapan nih buat custom GSX MotoGP-nya? Ya itu. Ya, sebenarnya sih kita ada niatan untuk membuat motor GP GSX ya, GSX motor GP, cuman kita belum, satu kita masih padat untuk pesanan. Nah, kedua kita masih belum modal belum ketemu. Nah, daripada kita ngerjain motor sendiri, kita masih ngerjain pesanan orang dulu supaya lebih diutamakan gitu. Nanti kita suatu saat pasti bikin, tapi nggak tahu kapannya, kita belum tahu. Intinya yang jelas ada niatan untuk membuat kayak Ducati, kayak Suzuki MotoGP, kayak Aprilia sebenarnya kepengen, cuman kita terbatas satu di modal gitu. Soalnya modalnya nggak kecil gitu ya. Oke, makanya teman-teman support terus channel VBJ. Insya Allah ya kalau ini channel ini berkembang, saya akan buatin GSX MotoGP buat teman-teman lah. Intinya ini biar
karya Om Jorgi itu semakin banyak ya, nggak cuma R1, R6, Ducati juga pernah ya Om ya? Ducati pernah, terus apa lagi Om? Ya, Repsol ya? Repsol, MotoGP, kebanyakan dulu saya sebenarnya di Repsol. Jadi sebenarnya dulu saya sama motor-motor pabrikan kayak R1, R6 itu kurang begitu suka karena saya ngefans sama MotoGP gitu kan. Terus berhubung kesini banyak yang minta kayak R1, kayak R6, akhirnya saya cetakin, saya usahain sampai 1:1 kalau bisa. Nah itu akhirnya saya bisa nyampe semirip mungkin. Tapi ya kita harus memerlukan banyak modal, itu aja. Memang utamanya di modal ya Om ya? Iya. Tapi insya Allah sih kalau masalah custom apa aja bisa ya Om ya? Kemarin juga ada yang nanya, saya tuh punya Saber ya, Saber itu bisa nggak dibikin fairing kayak KTM Duke? Sebenarnya itu bisa. Ya sebenarnya bisa, mau dibikin apa aja itu jadi. Sebenarnya harus tahu menyesuaikan budget. Jangan pengennya begini tapi giliran dikasih tahu budgetnya jantungan, itu tidak bagus sebenarnya. Kalau jiwa modifikasi, oh ya Om, kalau budgetnya segitu nanti kita bisa ini. Giliran nanti kita tahu oh budgetnya sekian juta, wow, nah dia jantungan, habis itu nggak ada kabar lagi. Itu sebenarnya bukan hobi, tapi cuman sekedar kepengen doang, tapi nggak ada niatan gitu. Beda kalau sama orang punya hobi, harganya sekian, oke saya pikirin dulu nanti pasnya motor apa, nah itu baru. Mau KTM, mau apa, pokoknya mau bodi apa aja asal motornya siap dimodifikasi. Nah siap budgetnya insya Allah jadi, itu aja gitu sebenarnya, seperti itu. Pastinya custom model apa aja bisa ya Om ya? Iya. Nah untuk ini biaya custom itu sebenarnya berapa sih? Kalau biaya custom sekarang ya setelah corona, setelah PPKM berjalan sampai sekarang, kemarin kita sempat kesusahan, nggak bisa ngapa-ngapain karena ada PPKM, dan selama corona 2 tahun ya kalau nggak salah kita itu sebenarnya terprosot jauh. Cuman kita berusaha untuk cari luang supaya menghasilkan uang gimana kayak gitu kan. Nah setelah PPKM sekarang udah enggak, sekarang biaya modifikasi itu melonjak jauh. Bahan-bahannya naik hampir 40%. Itu bahkan ada yang naik hampir 50% ada. Nah jadi biaya modif sekarang relatif lebih mahal. Jadi yang biasanya nyampe 30 juta bisa nyampe 35 juta tergantung spare partnya gitu. Kalau untuk body doang, untuk body full body itu sebenarnya murah. Cuman kan kadang-kadang orang itu wah kok mahal amat. Nah itu kalau udah begitu berarti nggak ada respon dari saya, mohon dimaafkan. Itu pasti nggak ada niatan kok mahal. Jadi dia nggak paham tentang modifikasi, itu aja. Kalau wah kok mahal amat, nah itu berarti nggak ada respon. Harus kalau sudah melihat video YouTube saya, itu harusnya dia lebih memahami antara modifikasi yang PNB atau yang custom, itu harusnya bisa bedakan. Itu aja. Jadi kalau kadang-kadang nggak ada respon dari saya, berarti saya lagi sibuk kerja bisa. Kadang-kadang juga wah mahal, berarti nggak ada niatan, udah nggak saya respon. Itu aja sebenarnya. Oh, gitu. Itu teman-teman jawaban dari Om Jorgi. Kira-kira kisaran berapa kalau hanya bodinya aja Om? Kalau bodinya aja saya macam-macam, tergantung kadang-kadang tergantung warna juga ngaruh. Bisa nyampe 9.500.000 sampai 10 juta, bahkan nyampe 12.500.000 untuk masing-masing motor, beda-beda motor gitu. Jadi beda-beda motor. Iya. Berarti soalnya basicnya setiap saya bikin body itu setiap motor kayak untuk Vixen, untuk R15, untuk Ninja itu nggak sama. Jadi semuanya saya rubah. Saya nggak ada cetakan plug itu. Semuanya nanti saya rubah lagi supaya seperti hasilnya yang semula yang kayak motor aslinya, itu aja sebenarnya gitu. Betul. Jadi kalau menurut saya sih kalau udah saya melihat ini customernya Om Jorgi ya, jadi bedanya sama PNP, kalau menurut saya ini pemasangan body custom ini justru lebih mudah ya Om ya? Iya, lebih mudah, lebih enak, lebih praktis ya? Lebih praktis, baut udah tanam semua seperti baut pabrikan, saya buat seperti baut pabrik supaya nggak megangin mur dari dalam, nggak kita baut dari luar, itu enggak, kita langsung tancap baut, udah sebenarnya seperti itu, lebih mudah. Orang awam pun bisa lah ya? Iya. Kemarin juga ada yang tanya, Om bikin dong tutorial bongkar pasang bodinya. Kalau sebenarnya kalau untuk tutorial bongkar pasang bodi itu sebenarnya kalau motornya ada itu nggak harus kita belajar, kita bongkar nanti kita alurnya itu udah tahu semua. Oh tinggal ini nyabut ini udah tahu semua. Sebenarnya nggak harus kita harus tutorial. Sebenarnya tutorial lebih bagus, cuman kita kan nggak ada waktu nih. Nah jadi sebenarnya kalau motornya ada, itu bongkar bodi itu lebih mudah dari motor aslinya. Kalau motor aslinya kan kadang-kadang kan ada catokannya, ada apa. Nah, kita itu bikin dari baut semua, cuman
sepresisi mungkin, sekuat mungkin gitu. Kalau saya lihat pun nggak sesulit kayak saya itu bongkar motor bongkar pabrik iya, ya, karena kalau buatan pabrikan itu kan kebanyakan kan dia di sama insinyur beneran ya. Kalau kita kan cuma insinyuran jadi kita main akal-akalan, main otak supaya ini supaya kuat bagus gimana biar nggak cepet ambrol, bautnya itu kuat nggak getar. Nah itu kita cuma pakai cara seperti itu aja, sebagai cara manual gitu aja. intinya jadi lebih praktis ya teman-teman ya, jadi tidak serumit apa yang dibayangkan teman-teman tuh cara bongkarnya seperti apa gitu. Iya betul. Tinggal lihat baut-baut mana saja sih yang ngunci Iya, ya, yang saling itu berkaitan. aja. Nah itu Saling berkaitan. itu kan pasti kan kelihatan ya. Oh ini begini dulu dilepas. Nah, gitu. Sebenarnya nggak harus pakai tutorial, sebodoh apapun orang kalau ada baut tinggal nguntir masa iya nggak bisa. Itu aja sebenarnya itu gitu. Berarti intinya selain di custom jadi lebih bagus dan cara pemasangannya pun lebih praktis ya Om ya. Nah ini yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi ini kalau dilihat mungkin kayaknya rumit ya body-bodinya, tapi setelah kalau kita lihat secara detail dekat itu nggak serumit apa yang teman-teman bayangkan, justru lebih mudah, tinggal bongkar baut-baut doang ya Om ya. Iya, Nah, itu. Jadi lebih mudah, lebih praktis. Nah itu.